Halo semuanya teman-teman luar dalam podcast. Selamat tahun baru. Balik lagi bareng gue Eriko. Dan seperti yang gue janjiin di season 3 luar dalam podcast ini, wah luar biasa ya. Puji Tuhan udah season 3. Gue janjiin kan videonya bakal lebih singkat podcast-podcastnya. Jadi supaya teman-teman bisa digest dengan lebih mudah lagi. Nah, tahun baru itu kan awal yang baik ya. Biasanya untuk memulai hal yang baru. Biasanya apa? Kebiasaan baru, karakter baru, pelajaran baru, or maybe barang-barang baru. Ya, itu bisa jadi sebuah pilihan ya. Sebaiknya sih kalau barang-barang baru itu relatif ya, sesuai kebutuhan. Kita biasanya bersyukur buat tahun yang baru. Nah, cuman dalam hal bersyukur ini, beberapa dari kita itu cenderung untuk bersyukur karena perbandingan. Maksudnya gimana? Contohnya nih ya, aku bersyukur masih bisa makan karena ada banyak orang yang gak bisa makan. Terus aku bersyukur masih punya rumah karena masih banyak ada orang yang gak punya rumah. Dan seterusnya. Narasi bersyukur kayak gini nih sering banget ya kita lakuin tanpa kita berpikir lebih lanjut lagi gitu kan. Cuman apakah ini ekspresi bersyukur yang tepat nggak ya? Nah, pertanyaan pertama yang perlu kita jawab, kepada siapa sih kita bersyukur? Terus yang kedua, apa yang kita syukuri? Seringkali kita syukuri ya pasti keadaan kita gitu kan. Cuman alasannya kita bersyukur karena apa? Karena kita keadaannya lebih baik daripada orang lain kah? Nah, aku ingin mengkritisi sih sikap membandingkan ini. Jadi, membandingkan itu jika digunakan dengan tepat itu akan sangat baik. Cuman kalau sikap membandingkan ini kita bawa dalam narasi bersyukur kita, apakah ini, aku nggak yakin ya, ini sesuatu yang baik untuk terus dilakukan. Karena kalau dari apa yang aku percayai, kebenaran itu, bersyukur itu kepada Tuhan. Dan alasannya karena Tuhan itu selalu baik. Maksudnya gimana? Walaupun kita ini orang berdosa, tapi dalam keberdosaan kita, Dia tetap rela mati buat kita. Gitu. Jadi, aku pengen ngajakin teman-teman untuk di tahun baru ini punya attitude yang grateful, tapi kita bersyukur kepada Tuhan tentunya tentang kasih-Nya, karena kasih-Nya. Dan alasannya bukan karena keadaan orang lain itu lebih buruk daripada kita atau keadaan kita sedikit mungkin lebih baik daripada orang lain, enggak. Tapi karena alasannya Tuhan itu baik. Dan baiknya kenapa? Karena kita udah berdosa dan Ia rela mati buat kita. Tapi apakah berhenti sampai di sana? Enggak, seharusnya kita bisa wujudkan rasa bersyukur kita ini lewat hidup kita. Kita mempergunakan waktu dengan baik. Kita mengembangkan kapasitas kita dengan intensional. Kita juga bisa berdampak kepada orang lain lewat hal-hal sepele, memberikan waktu, membantu orang lain, dan ada banyak hal lain yang sesuai dengan strength-nya kita masing-masing. Itu aja sih yang gue pengen mulai untuk podcast episode, let's say episode berikutnya di luar dalam podcast di tahun 2024 ini, di season 3. Oke, gitu aja dari gue. Semoga ini bisa memberkati kalian.